Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Abdullah di channel YouTube Teknologi. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat kartu ujian ya atau label undangan atau yang lainnya yang bisa kalian modifikasi dengan menggunakan mailing list di Microsoft Word-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, langkah pertama, kita buat datanya dulu ya. Saya akan membuat datanya di Microsoft Excel ya. Kita buka Excelnya. Nah, kemudian kita buatkan sebuah data. Nah, di sini misalkan saya akan membuat sebuah kartu ujian untuk login ke ANBK ya, yang sekarang lagi mempersiapkan ya di pertengahan September ya, untuk SMA, untuk SMK ya, kemudian SMP, SD gitu ya. Nah, itu lagi mempersiapkan ujian asesmen nasional berbasis komputer gitu ya. Di dalam kartu login ANBK di sini ada nama peserta misalnya. Ada nama peserta, kemudian ada username ya, kemudian ada password gitu ya. Sebenarnya ada lagi di sini ya, bisa kalian tuliskan apa dan apa gitu ya. Nah, sekarang kita buatkan terlebih dahulu ya nama-namanya. Misalkan di sini namanya Ahmad. Nah, kemudian di sini Fauzi. Dan yang ketiga adalah Abdullah. Gitu ya. Username-nya misalkan K300 234 gitu ya. Kemudian strip AK AK1 gitu ya. Ini hanya sebatas contoh saja ya. Kemudian misalkan yang di sininya ini menjadi 35 misalkan ya. Ini 36 gitu. Ya, passwordnya 6758, kemudian 7685 misalkan ya, 9003 dan lain sebagainya. Ya. Ini saya tuliskan contoh saja sebanyak 3 saja ya. Nah, kemudian kita save ya. Kita save datanya. Misalkan saya save di mana ya? Saya save di video saja di sini ya. Nah, ini namanya data siswa misalkan. Oke, kita save ya. Nah, sudah save, kita keluarkan. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ini Microsoft Word. Oke, kalau sudah terbuka, kita atur dulu ya. Kertasnya terlebih dahulu ya. Kita atur misalkan menjadi A4 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mailing ya. Kemudian klik Start Mail Merge. Kemudian klik label. Itu ya, klik label. Nanti akan muncul pilihan. Wah, not responding ini. Laptopnya tidak memungkinkan untuk bekerja secara ekstra ya. Nah, kita tunggu saja. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian kita pilih new label gitu ya. Kita pilih new label. Nah, ini misalkan top marginnya itu batas atas ya, batas atas. Kemudian side margin berarti batas samping gitu ya. Nah, kemudian label height ini yang 5,6. Nah, ini merupakan lebar
lebar dari kotaknya gitu ya, lebar dari kotaknya misalkan 6 cm lebarnya ya, saya buatnya 6 cm misalkan. Kemudian tingginya misalkan 9 cm ya. Nah, kemudian ini vertical pitch kita bisa atur. Ini ada keterangannya di sini ya. Vertical pitch berarti yang seperti apa, kemudian horizontal pitch itu seperti apa gitu ya. Oke, saya ambil 6 saja di sini ya, 6 cm saya sesuaikan dengan label height-nya ya. Kemudian horizontal pitch-nya juga sama, saya sesuaikan dengan label width-nya ya. Kemudian number across itu merupakan kolom ya, kolomnya ada berapa gitu. Kalau misalkan ada dua kotaknya, berarti di sini tinggal dituliskan 2. Kalau 3 tinggal dituliskan 3, tetapi harus disesuaikan dengan ininya nih, ukuran kertasnya gitu ya, dan juga ukuran dari labelnya itu sendiri, apakah dia itu muat 3 atau hanya muat 2 saja gitu ya. Nih, misalkan saya pilih 2 saja. Kemudian number down-nya itu ke bawah ya, istilahnya apa ya, baris gitu ya. Barisnya misalkan saya ambil 5 gitu. Nah, kemudian ini page size-nya tadi kan saya memilih A4 ya, maka di sini dipilih A4 juga. Nah, kemudian klik OK. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kan ini tidak muat gitu ya. Number down-nya tidak muat untuk menuliskan angka 5 ya. Coba kita pilih 4 saja. Nah, kalau misalkan sudah, klik OK. Tuh, maka ini tampilannya akan seperti ini ya. Tuh, lihat. Nah, label undangan juga bisa di sini. Tinggal kita sesuaikan saja ya. Kita atur gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya tulis di sini ya. Kartu ujian SMA misalkan. Kartu ujian ANBK misalkan ya. ANBK 2021 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya tuliskan nama pesertanya ya. Kemudian apa tadi, username ya, username username, selanjutnya adalah password. Ini jangan rata kanan tapi rata kiri saja. Ini terlalu mepet, saya akan ke tengahkan sedikit saja gitu ya. Nah, seperti ini dirapikan saja sesuai dengan kemauan dari kalian ya. Oke. Nah, setelah rapi semuanya seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja ini. Masukkan mailing listnya ya. Caranya adalah klik select recipients, kemudian use an exit apa itu ya, bahasa Inggris saya nggak ngerti. Kemudian pilih apa tadi, filenya yang ada di video. Nah, klik data siswa ini ya, tadi saya sudah membuatnya. Kemudian klik OK. Tuh. Nah, sekarang nama peserta ya, tinggal kita input saja di sini, insert ya, kita insert merge field dengan nama peserta, kemudian username dengan username, dan password dengan password gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik update label gitu ya, maka semuanya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada new record di sini ya. Nah, ini
tinggal kita ke bawahkan saja gitu ya. Oke, coba kita klik preview resultnya dan ternyata sudah ada ya, Ahmad, Fauji, dan Abdullah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau memberikan ornamen-ornamen yang atau yang dekoratif gitu ya, tinggal kalian kasihkan saja. Misalkan saya akan membuat sebuah sebuah kotak ya, yang kotaknya itu seperti ini ya, kotaknya seperti ini. Nah, tinggal kalian pilih saja mau seperti apa bentuknya. Tuh, misalkan saya pilih yang ini aja deh. Ya. Kemudian save fill-nya jadi no fill aja supaya kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita masuk ke mailing lagi, update label. Nah, maka semuanya akan ada save-nya atau bentuknya gitu ya, bentuk kotak ini itu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal cetak saja gitu ya, tinggal di Ctrl P, maka semua siswa ya itu akan secara otomatis tercetak ya, mulai dari 1 sampai dengan 3 ini gitu ya. Nah, itu tutorial mengenai cara membuat kartu ujian, atau ini juga bisa kita gunakan cara membuat label undangan ya. Kalau label undangan tinggal dituliskan saja di sini. Nah, di sininya ganti aja ya, diganti dengan biasanya kan ada nama ya, ada nama kemudian di tempat gitu ya. Nah, ini insert aja nama gitu ya, insert nama. Kemudian ada 2 ini ya, tadi ke input. Nah, kemudian tuliskan di, kemudian tempat gitu ya. Nah, atau di sini ditulis di database diganti lagi gitu ya dengan nama tempatnya, misalkan Sukacai, misalkan Sukamandi gitu ya. Nah, itu penjelasannya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.